Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imaduddin atau biasa dipanggil Imad. Kali ini saya ingin sharing tentang riba dan bank syariah. Tema ini sangat menarik dan sangat relevan sekali terkait dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Namun, untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus memahami apa itu riba dan apa itu bank syariah. Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan mendiskusikan terkait dengan riba itu sendiri. Semoga bermanfaat. Kalau orang bertanya, apa itu riba? Maka sesungguhnya riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam transaksi muamalah atau transaksi ekonomi atau transaksi bisnis, yaitu sebuah larangan yang harus kita jauhi bila kita ingin bermuamalah. Riba sendiri didefinisikan sebagai secara bahasa sebagai tumbuh atau berkembang. Kemudian, secara istilah, riba itu adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi tertentu dan tambahan yang diberikan kepada pokok hutang yang diberikan dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Kalau kita melihat definisi tersebut, maka terdapat 3 unsur riba. Yang pertama adalah pertukaran barang ribawi yang sama. Yang kedua adalah adanya tambahan yang diperjanjikan karena pertukaran tersebut. Yang ketiga adalah karena adanya jangka waktu. 2 unsur pertama tadi, pertukaran barang ribawi sejenis dan adanya tambahan atas pertukaran barang ribawi tersebut, maka sudah dikategorikan riba. Apalagi jika ditambah dengan unsur ketiga, yaitu adanya tambahan jangka waktu. Nah, yang perlu kita pelajari, apa itu barang ribawi? Barang ribawi itu sebenarnya didasarkan pada sebuah hadis sahih dari riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair atau salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlahnya, takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar dengan kontan atau tunai, atau istilahnya nakdan. Nah, yang kedua adalah, jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Kalau kita melihat hadis ini, paling tidak ada 2 kategori utama barang ribawi, yaitu yang pertama yang disebut dengan nukut atau saman, atau yang sering kita kenal dengan istilah uang atau alat tukar, alat pembayaran. Yang ini direpresentasikan oleh emas, perak, yang merupakan analogi dari dinar dan dirham. Aspek yang kedua adalah bahan makanan pokok. Di dalam hadis ini ada 4 yang disebutkan, yaitu gandum, kurma, garam, jawawut atau foxtail. Jadi, kalau kita kembali ke definisi riba yang tadi, apa itu riba? Maka pertukaran barang riba yang sejenis, yang dalam hal ini adalah uang ketemu uang yang sama, kemudian ada tambahan, itulah riba. Atau bahan makanan pokok yang sama, ketemu dengan bahan makanan pokok yang sama yang ditukar, dan ada tambahannya, tidak sama jumlahnya, maka itu adalah riba. Contohnya adalah, sederhananya adalah, dahulu waktu saya berasal dari Bogor, di kota Bogor, di mana yang sering terdiri dari banyak angkot ya. Ketika itu supir angkot ingin menukar uang Rp1.000 dengan uang recehan seratusan. Namun ketika dipertukarkan, kala itu adalah uang 100 itu jumlahnya totalnya tidak 1.000, tapi 800.
Jadi uang 1.000, maksudnya untuk pencarian uang recehan ya, uang 1.000 ditukar dengan uang seratusan tapi jumlahnya hanya 800, maka terdapat selisih 200. Itulah yang dikatakan riba atau adanya tambahan 200 yang dipersyaratkan dari pertukaran itu, maka itu dikategorikan sebagai riba. Nah, bagaimana kalau rupiah ketemu dolar? Itu kan dua-duanya barang ribawi. Nah, rupiah dan dolar dianalogikan adalah dua barang ribawi yang berbeda. Oleh karena itu, ketika misalnya kita menukarkan rupiah kita dengan dolar, misalnya asumsi sekarang $1 14.500 rupiah misalnya, maka itu tidak apa-apa, asalkan dilakukan secara tunai. Itulah kira-kira definisi riba berdasarkan hadis riwayat Muslim ini. Riba sendiri menurut Imam Mazhab, ini saya saya sharing di sini, ada beberapa pendapat. Nah, yang pertama adalah menurut Imam Syafi'i, menyatakan bahwa riba adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syar'i agama Islam pada waktu perjanjian atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Jadi adanya tambahan atau ganti tertentu yang tidak sesuai dengan syar'i. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, riba adalah kelebihan yang tidak ada imbalan atau penggantinya menurut standar syar'i yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang yang melakukan akad pertukaran atau harta. Yang ketiga, menurut Imam Hambali, riba adalah perbedaan kelebihan di dalam perkara-perkara mengakhirkan, di dalam perkara-perkara pada perkara-perkara khusus yang ada keterangan larangan riba dan syara atau agama Islam dengan nas, keterangan tegas di dalam sebagiannya, dan kias pada yang lainnya. Itu menurut pandangan imam. Nah, ada dua jenis riba. Riba itu ada macam-macam ya, tapi yang paling umum adalah ada dua jenis riba. Yang tadi, kalau kita kembali ke definisi awal, pertukaran dua barang ribawi yang sama, artinya uang ketemu uang misalnya, yang sama, ada tambahan, dan ada jangka waktu. Itu definisi riba. Nah, kalau kita lihat di kategori pertama adalah riba fadl. Riba fadl ini terdiri dari dua unsur, yaitu pertukaran barang ribawi yang sama ditukar, kemudian ada tambahannya. Nah, jadi dua unsur saja di riba fadl. Contohnya ketika zaman dahulu, zaman Nabi sering terjadi, dulu sebelum pada zaman jahiliyah sering terjadi pertukaran kurma kualitas baik dengan kurma kualitas buruk, tapi jumlahnya berbeda. Nah, kelebihan berbeda itu dikategorikan sebagai riba. Nah, ada juga riba yang kedua, namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah riba yang memiliki tiga unsur. Jadi pertukaran barang ribawi yang sama, ada tambahannya, dan ada jangka waktunya. Makanya kenapa dinamakan an-nasi'ah, karena ada artinya mengakhirkan. Jadi riba nasi'ah adalah tambahan nilai utang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan. Jadi riba ini disebut sebagai nasi'ah karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo hutang yang diundurkan. Disebut juga dengan riba dain atau duyun karena terjadi pada umumnya pada hutang piutang. Jadi mudah-mudahan kedua kategori ini bisa difahami dengan baik oleh kita semua. Nah, di dalam Al-Quran, riba secara jelas telah dilarang. Namun demikian, pelarangan riba itu dilakukan secara bertahap dalam Al-Quran. Nah, saya akan menjelaskan tahap-tahapan pelarangan riba dalam Al-Quran. Tahap pertama yang disebut dengan tahap perbandingan antara riba dan zakat. Dan ini secara jelas di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakat
turiduna wajhallah faulaika humul mud'aifun. Yang artinya riba yang bertambah pada sisi manusia, tapi itu ternyata tidak menambah dari sisi Allah. Sementara zakat yang digunakan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah yang dilipat gandakan. Jadi pada tahap pertama belum terjadi pelarangan riba, namun sudah ada semacam perbandingan, semacam kode lah, bahwa kalau kalian melakukan riba, itu tidak bertambah di sisi Allah, meskipun di sisi manusia itu bertambah. Itu yang pertama. Tahapan kedua, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 160 hingga 161. Di dalam An-Nisa ayat 160 sampai 161 ini, itu belum ada pelarangan, tapi menceritakan tentang sejarah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang kafir itu suka memakan harta riba, sehingga diberikan balasan siksa yang pedih. Kemudian di tahap ketiga, sudah terjadi pelarangan riba, tapi yang disebutnya riba yang bertambah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ali Imran ayat 130, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Jadi di dalam ayat ini sudah dengan jelas mengatakan riba itu dilarang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang bertambah atau berlipat ganda. Jadi larangannya baru dalam tahap larangan memakan riba yang berlipat ganda. Kira-kira seperti itu. Barulah di tahap keempat terjadi pelarangan riba yang sangat jelas, yaitu dalam surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Silakan nanti dibaca. Namun ada satu petikan ayatnya, وَحَلَّallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan di petikan ayat lainnya adalah bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Oleh karena itu, berdasarkan Al-Baqarah 275 hingga 279, maka riba secara tegas dilarang oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 275 sampai 279 ini. Lalu kemudian banyak orang yang bertanya, kenapa riba berbahaya? Ingin saya jelaskan beberapa hal yang mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Yang pertama, riba itu adalah dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, tapi dosa yang sangat besar. Saya menukil dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Nah, yang keempat ini, memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, berpaling dari perang yang berkecamuk. Dan yang ketujuh, menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Jadi, dosa riba ini, dosa memakan harta riba, itu dikategorikan sama dengan dosa-dosa lainnya, seperti syirik, sihir, membunuh jiwa, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan riba ini. Yang kedua adalah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 yang tadi kita bahas pada tahap keempat pelarangan riba, itu secara tegas orang yang memakan riba dan tidak segera bertobat, maka Allah akan membangkitkan dari kubur, ya. Itu dalam orang tersebut dalam keadaan gila. Dalam ayat tersebut orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah mereka berdiri atau dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan dan dikuasai oleh setan. Yang ketiga, kenapa riba berbahaya? Rasulullah itu melaknat para pelaku riba. Ada hadis riwayat Muslim
Dari Jabir, dia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Lalu Rasulullah bersabda, mereka itu sama. Dan yang keempat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, Allah dengan tegas dan Rasulnya itu sama saja, bila kamu masih memakan riba, itu sama saja dengan mengajak perang Allah dan Rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jadi secara tegas, perbuatan riba itu dilarang dan berbahaya dari pandangan Al-Quran maupun hadis. Nah, bagaimana dalam pandangan ekonomi? Ada beberapa teori, namun saya ingin menjelaskan salah satu teorinya adalah teori quantity theory of money atau teori perputaran uang yang sangat terkenal terkait dengan perputaran uang dan juga inflasi. Teorinya berkata bahwa jumlah uang yang beredar, jumlah uang dikali dengan jumlah uang yang beredar itu sama dengan harga dikali kuantitas barang atau jumlah produksi atau asetnya gitu. Maka di sini rumusnya adalah money kali velocity sama dengan price dikali quantity. Artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan ribawi, maka secara money dan ini uang yang beredar itu akan terjadi pertambahan. Karena itu tadi, bila kita minjam 1 juta dikembalikan 1.500.000, maka ada 500.000 yang bertambah di situ. Tapi tidak ada underlying-nya, sehingga secara kuantitas masih sama, produksinya masih segitu-gitu aja. Maka apa yang terjadi? Untuk menyeimbangkan penambahan tersebut, maka harga akan naik, price-nya akan naik. Oleh karena itu, kenaikan jumlah uang atau money tanpa disertai peningkatan barang, produksi atau aset atau quantity dalam hal ini, maka yang akan terjadi adalah kenaikan harga, dan kita ketahui kenaikan harga ini disebut dengan inflasi. Dan seperti kita ketahui, beberapa krisis di dunia terjadi karena hyperinflasi atau kenaikan harga-harga yang sangat signifikan tanpa disertai dengan kenaikan barang atau produksi dari sektor real. Oleh karena itu, perbuatan riba secara tidak langsung dia berdampak pada inflasi. Jadi, itulah kenapa riba berbahaya juga dari sisi ekonomi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah bunga bank sama dengan riba? Ini yang menjadi pertanyaan menarik. Kita tahu bahwa riba tadi sudah dilarang dalam Al-Quran secara tegas. Nah, kalau kita lihat fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, maka secara tegas bahwa riba itu dilarang. Dalam hal ini bunga bank itu dikategorikan sebagai riba, terutama riba nasiah. Apa itu riba nasiah tadi? Riba yang terjadi karena hutang piutang. Karena ada 3 unsur tadi. Pertukaran barang riba yang sama itu dalam hal ini uang dengan uang, ada tambahan dan ada jangka waktu. Nah, kategori bunga bank itu diklasifikasikan sebagai riba nasiah. Maka kategorinya adalah riba dan haram hukumnya. Yusuf Qaradawi juga dalam Fawaid Al-Bunuk mengatakan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Kemudian kalau kita bicara ulama internasional, salah satunya adalah International Islamic Fiqh Academy di Jeddah, menyatakan bahwa secara tegas bahwa bunga bank adalah bentuk riba dan oleh karena itu haram hukumnya. Makanya seperti kita ketahui bahwa itulah kenapa riba berbahaya dan kenapa bunga bank dikatakan sebagai riba, karena ribanya sudah dikategorikan sebagai riba nasiah tadi, seperti yang dijelaskan. Nah, bagaimana bermuamalah dengan bank konvensional? Kalau kita merujuk pada fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, maka ada dua kategori. Yang pertama, untuk wilayah yang sudah ada kantor, jaringan, lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Lalu, yang kategori yang kedua, untuk wilayah yang belum ada kantor, jaringan, lembaga keuangan syariah
itu diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat atau hajat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, fatwa ini dibuat tahun 2004. Ketika itu jumlah bank syariah masih sedikit. Bank Syariah baru ada 2 kalau tidak salah, dan baru ada beberapa unit usaha syariah. Dan jumlah kantor, produk, layanan, jaringan terbatas pada saat itu. Oleh karena itu, kenapa ada keluar fatwa ini. Tapi kalau kita bicara sekarang, per April 2020, sudah ada jumlahnya sekitar, kalau tidak salah, 34 bank syariah dan unit usaha syariah. Artinya jumlahnya sudah banyak dan sudah signifikan, dengan kantor jaringan yang sudah sangat banyak, dengan produk yang beragam, produk yang inovatif, dan produk-produk yang bermanfaat juga, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prinsip darurat atau hajat. Prinsip darurat atau hajat dalam syariat itu dianalogikan seperti misalnya kita tersesat di dalam hutan, sudah kemudian berhari-hari tidak makan, ternyata di situ ada babi. Kalau kita tidak makan babi tersebut, maka kita akan dalam kondisi berbahaya untuk kita dan bisa meninggal. Maka kita diperbolehkan untuk memakan babi tersebut dengan prinsip darurat. Tapi tidak untuk mengenyangkan, tapi hanya untuk bertahan hidup. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah kondisinya darurat seperti itu? Ini yang perlu kita pahami lebih lanjut. Oleh karena itu kenapa yang menjadi landasan kenapa kita harus bertransaksi dengan perbankan atau bank syariah. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang bank syariah dan tantangan-tantangan ke depan seperti apa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.